Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Thalia Dwi Puspitayu dengan NIM S1S1240119. Saya dari kelas Ganjil, Teknik Informatika Angkatan 2024. Jadi pada video kali ini saya akan membuat salah satu tugas saya dari mata kuliah pemrograman web, yang mana tugasnya itu adalah mengerjakan atau mempelajari materi yang ada pada website Red Hat Academy. Nah, sebelumnya di sini saya sudah pernah mengerjakan sampai 28%. Yang mana sebelumnya saya sudah mengerjakan sampai pada bagian login nih. Pada bagian masuk ke sistem Linux lokal. Nah, yang di sini juga sudah saya praktekkan sebelumnya ya. Ini sudah selesai. Kita lanjut pada bagian berikutnya. Kita mulai dari memulai dengan dasar-dasar Linux, yaitu menggunakan baris perintah. Adapun tujuan dari materi ini adalah gunakan terminal untuk menjalankan perintah antarmuka teks Linux. Sebelum layar menjadi umum pada komputer, output sistem operasi ditampilkan pada mesin tik otomatis yang terhubung ke komputer mainframe melalui saluran telepon. Komputer modern menggunakan antarmuka teks untuk berinteraksi dengan fitur sistem. Antarmuka teks Linux secara teknis dikenal sebagai TTY, yang merupakan singkatan dari teletypewriter. Nah, jenis antarmuka ini umumnya disebut sebagai Command Line Interface (CLI), Multiple Login Session, atau beberapa sesi login. Linux berjalan Virtual Console untuk memungkinkan pengguna memiliki sesi login independen. Konsol virtual ini disebut juga sebagai konsol teletypewriter. Teletypewriter pertama menjalankan layanan Genome Desktop Manager atau GDM, tempat Anda masuk ke sistem. Saat kita masuk ke desktop Genome. Saat kita masuk ke desktop Genome, sesi kita secara otomatis menempatkan teletypewriter kedua. Meskipun lingkungan grafis diaktifkan, Anda dapat masuk ke mesin lokal Anda dengan menggunakan konsol teks saja. Untuk menggunakan konsol teks saja, beralihlah ke teletypewriter yang tidak terpakai. Misalnya, tekan Alt Ctrl F3 untuk beralih ke konsol virtual ketiga. Tidak seperti sesi desktop, sesi konsol tidak mengunci dirinya sendiri setelah periode tidak aktif. Jadi pastikan untuk menutup sesi Anda setelah Anda selesai bekerja. Kita dapat menutup sesinya dengan mengetik exit atau tekan Ctrl plus D. Selanjutnya, untuk kembali ke sesi desktop, kita bisa tekan Alt Ctrl F2 atau Alt Ctrl F1 untuk kembali ke GDM. Nah, terminal Linux antarmuka baris perintah Linux adalah salah satu fitur paling populer di sistem operasi ini. Terus-menerus beralih antara konsol teletypewriter akan merepotkan. Jadi, kita dapat menggunakan aplikasi yang meniru teletypewriter. Aplikasi ini umumnya dikenal sebagai terminal. Konsol teletypewriter dan aplikasi terminal sama-sama berjalan pada sistem operasi yang disebut Linux Shell. Nah, Shell-nya menyediakan perintah keyboard untuk interaksi yang lebih cepat, beberapa perintah bawaan, dan sejumlah fungsi praktis untuk pemrograman atau script shell. Sebagian besar distribusi Linux menggunakan Shell Bash. Aplikasi terminal pada desktop Genome diberi nama yang intuitif, yaitu terminal. Untuk meluncurkan aplikasi terminal, klik aktivitas di bagian pojok kiri atas desktop. Nanti ada di bagian pojok kiri atas. Terus bisa kita ketik terminal di bila pencariannya. Kemudian kita tekan enter.
Atau setelah mengklik aktivitas, klik icon grid di panel bagian bawah layar untuk menelusuri semua aplikasi yang terinstall. Kemudian nanti kita pilih terminal. Setelah kita buka aplikasi terminal, kita dapat otomatis masuk ke Cellbus. Tidak seperti saat berada pada konsol teletypewriter baru, kita tidak perlu masuk ke aplikasi terminal karena kita telah meluncurkannya dalam sesi login yang sudah ada. Selanjutnya, melakukan tugas pada terminal. Aplikasi biasanya merupakan komponen grafis tingkat tinggi yang berinteraksi dengan sistem untuk melakukan aktivitas pengguna tertentu, seperti membuat presentasi atau menjelajahi internet. Di Linux, program seperti editor teks, pemutar musik, dan editor grafis berjalan di dalam Shell, alih-alih berjalan sebagai aplikasi grafis di desktop. Jika sistem Linux tidak memiliki antarmuka grafis, kita tentu tidak dapat berinteraksi dengan aplikasi grafis, tetapi kita dapat melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan sistem melalui Shell. Shell Linux itu populer karena memungkinkan pengguna untuk melakukan konfigurasi di seluruh sistem. Saat kita menggunakan Shell Linux, baik konsol atau terminal, kita dapat memberikan komputer sebuah perintah, yang mana perintah berbeda dengan aplikasi karena Anda atau kita berinteraksi dengan perintah hanya dengan menggunakan terminal. Beberapa perintah sudah terintegrasi ke dalam Shell itu sendiri, tetapi sebagian besar perintah diinstal pada sistem. Saat kita mengetik perintah, Shell akan mencari perintah tersebut di sekumpulan direktori sistem. Kumpulan direktori ini dikenal sebagai sebuah direktori sistem jalur. Beberapa perintah mengumpulkan informasi tentang pengguna atau sistem komputer itu sendiri, dan perintah lain menemukan atau bahkan memodifikasi file. Selanjutnya ada menjalankan perintah di terminal. Di Linux, kita biasanya menjalankan perintah untuk berinteraksi dengan komputer. Dengan menjalankan perintah, kita dapat menghindari navigasi melalui berbagai alat untuk mendapatkan informasi sistem atau untuk melakukan tugas sederhana. Misalnya, untuk melihat nama komputer, kita dapat membuka aplikasi pengaturan, menavigasi ke bagian tentang atau about, dan meninjau bagian label nama perangkat. Atau di terminal, kita dapat hanya menggunakan hostname, perintah hostname saja. Pada contoh berikut, perintah tersebut mengembalikan mycomputerexample.com yang merupakan nama lengkap mesin tersebut. Jadi, dia itu di sini mencoba untuk melihat atau menampilkan nama komputer. Jadi daripada dia perlu membuka dulu pengaturan ke bagian about dan bagian nama perangkat, dia mengakses melalui terminal, yang mana dia di situ cukup menjalankan perintah hostname dan kemudian muncul nama dari perangkatnya, yaitu mycomputer.example.com. Nah, sebagian besar perintah memiliki tingkat default saat dijalankan, tetapi perintah tersebut tidak terbatas pada melakukan tindakan itu saja. Kita dapat menambahkan satu atau lebih tindakan. Pilihan pada suatu perintah untuk memodifikasi perilakunya. Umumnya opsi perintah dimulai dengan tanda hubung. Ini tanda hubung. Dan menggunakan satu huruf, atau opsi dimulai dengan dua tanda hubung dan menggunakan sebuah kata. Pada contoh berikut, kita menambahkan opsi min-d untuk menampilkan nama domain dan min-s untuk menampilkan nama pendek mesin. Jadi di sini dapat dilihat perintahnya hostname, kemudian ditambahkan min-d, yang mana dia di sini akan mengembalikan atau menampilkan nilai dari nama domainnya, example.com. Nah, untuk min-s-nya sendiri dia akan menampilkan atau mengembalikan nama pendek mesinnya. Perintah juga menerima argumen. Argumen adalah target dari perintah seperti file atau objek lain yang menjadi sasaran perintah tersebut. Sebagai contoh, ID. ID ini dia akan mencetak ID pengguna yang digunakan sistem untuk mengidentifikasi pengguna secara unik. Pada contoh berikut kita menggunakan perintah ID. Kemudian karena kita tidak menggunakan opsi, ID perintah ini menjalankan tindakan defaultnya, yaitu mencetak informasi pengguna saat ini. Nah, di sini dia menggunakan perintah ID. Kemudian dia mengembalikan atau menampilkan informasi pengguna saat ini. Kemudian pada contoh berikutnya kita menggunakan perintah ID dengan sebuah opsi. Sebelumnya kan kita tidak gunakan opsi, jadi dia cuma tampilkan saja informasi pengguna. Selanjutnya kita gunakan opsi, yaitu min-u, yang mana opsi tersebut akan menentukan hanya untuk mencetak ID penggunanya saja. Kalau sebelumnya kita tidak pakai opsi, dia menampilkan seluruh informasi tentang pengguna.
Dan pada contoh berikutnya di sini kita gunakan opsi min-u, ID min-u, maka dia akan mengembalikan atau menampilkan ID penggunanya saja. Oke, pada contoh terakhir, di sini kita gunakan perintah ID dengan opsi dan juga argumen. Di mana perintah ID menerima DevOps sebagai pengguna target untuk perintah tersebut dan opsi min-u untuk mencetak ID dari DevOps-nya. Ini berbeda dari contoh sebelumnya. Nah, adapun outputnya nanti adalah ini dia. Perintah dapat memiliki beberapa opsi dan arti opsi tersebut tidak dapat dipertukarkan antar perintah. Anda dapat melihat opsi atau suatu perintah dengan menggunakan min help. Perintah min help. Perintah tersebut menampilkan pengguna yang sedang masuk ke mesin tersebut. Perintah woo. Nah, ini dia woo min help. Nah, kemudian dia akan menampilkan pengguna yang sedang masuk ke mesin tersebut. Selanjutnya ada perintah det dan perintah time detect. Time detect memberikan informasi waktu. Perbedaan utamanya adalah bahwa secara default time detect ini menampilkan informasi zona waktu dan apakah mesin disinkronisasi dengan server waktu. Informasi sinkronisasi ini penting karena beberapa layanan bergantung pada waktu sistem agar dapat berfungsi dengan benar. Contohnya ini di sini dia ada perintah det, di mana perintah det ini outputnya nanti akan menunjukkan waktu. Sementara untuk time detect dia ini menampilkan informasi zona waktu, lokal, universal, RTC, zona waktu. Nah, perintah ini atau passwd memperbarui kata sandi pengguna. Secara default, perintah ini mengubah kata sandi pengguna saat ini. Jadi kita tidak perlu menentukan nama akun sebagai argumen root. Namun, pengguna dapat mengubah kata sandi untuk pengguna manapun. Dalam skenario ini, kita harus menentukan akun target sebagai argumen. Selanjutnya ada penyelesaian tab. Dengan fitur penyelesaian otomatis atau tab completion, kita dapat meminta program shell untuk menyelesaikan perintah dengan menekan tombol tab. Jika kita telah mengetik cukup banyak karakter sehingga kata perintah cocok secara unik, maka shell akan menyelesaikan kata tersebut. Jadi nanti kita bisa ketik saja separuh, nanti tinggal kita tab. Jika karakter yang Anda masukkan tidak cocok dengan perintah unik, maka shell akan menyelesaikan sebanyak mungkin karakter yang bisa diketik dan kemudian berhenti ketika Anda memberi karakter tambahan. Menekan tab untuk kedua kalinya akan menampilkan kata-kata perintah yang cocok dengan pola yang diketik. Dalam contoh berikut, kita mengetik host dan menekan tab 2 kali akan menampilkan 4 pilihan. Jadi di sini kita ketik dulu hostnya saja, kemudian kita tab 2 kali. Nah, kemudian saat kita mengetik tambahan n dan menekan tab lagi, silakan menyelesaikan hostname perintah tersebut. Nih. Karena di awalnya ini dia sudah memberikan 4 pilihan. Nah, terus kita tambahkan n, kemudian kita tab, dia akan menyelesaikan ketikan kita jadi hostname. Oke. Itu dia untuk materi penjelasan mengenai penggunaan baris perintah. Selanjutnya kita lanjut. Selanjutnya kita masuk pada bagian latihan. Oke, ini dia latihannya. Jadi kita duplikat saja agar bisa kita sambil buka materinya. Dan kita masuk pada bagian lingkungan lab. Jadi buat yang masih bingung untuk penggunaan lingkungan lab, bisa nonton tutorialnya. Itu dia caranya. Di sini kita start dan kita harus sabar ya karena ini cukup lama. Jadi kita sambil baca dulu untuk latihannya. Akses sel Linux dengan menggunakan konsol virtual atau aplikasi terminal. Dan pelajari perintah untuk mengumpulkan informasi. Masuk ke sel Linux. Gunakan perintah non-interaktif untuk melihat informasi tentang sistem Linux. Juga mengubah kata sandi pengguna. Sebagai student, kita masuk nanti di workstation sebagai student.
komputer tersebut buka terminal, kita dapat membuka terminal dengan mengklik aktivitas selalu terminal. Jadi kita login dulu nanti sebagai student. Ini student. Pada baris perintah, gunakanlah perintah berikut untuk mempersiapkan sistem Anda untuk pelatihan ini dan memastikan bahwa semua sumber daya yang dibutuhkan tersedia. Tap Start Access Key. Oke. Sebelumnya ini belum aktif ya. Sejujurnya saya lupa untuk kata sandi. Kalau masuk sebagai student ini apa ya? Mungkin kita cek dulu. Kayaknya kata sandinya student juga ya. Nanti kita coba, kita tunggu dulu untuk lingkungan labnya di sini. Sedikit lagi ya. Oke, kita tunggu dulu sembari kita membaca arahannya. Mencari informasi tentang sistem operasi kernel dan perangkat keras. Gunakan fitur penyelesaian otomatis. Tab completion untuk menjalankan hostname ctl perintah. Ketik host lalu tekan tab akan menampilkan hostname perintah, tetapi ini bukan perintah yang dimaksud. 7. Tinjau saran dengan tekan tab 2 kali, klik C lalu tab lagi. Sebagian besar informasi ini sama dengan informasi yang ditampilkan di bagian tentang pada panel kontrol genome. Konsol virtual ketiga masuk sebagai operator 2, pengguna, dan gunakan restart sebagai kata sandi. Perbarui kata sandi menjadi RH104 CLI. Beradalah ke konsol virtual ketiga dengan menekan Alt Ctrl F3. Masuk sebagai operator. Pastikan password periksa. Oke. Agar di sini sudah aktif semua. Jadi langsung saja kita mulai prakteknya, yaitu latihan menggunakan baris perintah pada Linux. Kita masuk pada workstation seperti biasa. Kita tunggu. Oke, kita masuk sebagai student. Passwordnya juga seingat saya itu student ya. Oke. Oke, jadi arahannya tadi setelah kita login, kita masuk ke bagian terminal. Bisa diketik melalui di sini terminal. Ini terminal, atau dari bagian bawah sini juga sudah ada terminal ya, sama saja. Kemudian di sini kita bisa mempersiapkan sistem kita. Untuk itu kita bisa memastikan dengan perintah $labstart akses Oke, kemudian kita enter. Oke, karena sudah sukses semua, selanjutnya kita mulai masuk pada bagian latihan kita. Yang pertama itu kita diarahkan untuk lihat informasi tentang sesi login kita. Untuk itu bisa kita gunakan perintah who. Oke, jadi dapat dilihat untuk outputnya di sini yang masuk itu merupakan username student 1 pada tahun 2025 bulan 12 tanggal 10. Oke. Selanjutnya lihat tanggal, waktu, dan zona waktu saat ini. Itu kita bisa gunakan perintah time.clt. Time.clt.
Oke. Aduh, maaf karena ada sedikit salah ketik. CLT. Oh, maaf, CTL. Nah, ini dia kita bisa melihat tanggal, waktu, dan zona waktu saat ini. Tanggal, waktu, dan zona waktu saat ini. Oke. Selanjutnya pada perintah ketiga kita diarahkan untuk melihat nama mesin dengan menggunakan perintah hostname. Nah, jadi bisa dilihat bahwa di sini kita menggunakan workstation.lab.example.com. Oke, selanjutnya tinjau informasi tentang sistem operasi, kernel, dan perangkat keras. Gunakan fitur penyelesaian otomatis atau tab completion untuk menjalankan hostname CTL perintah. Ketik host, lalu tekan tab host n, lalu tekan tab host n, kemudian kita tab. Itu dia akan menampilkan perintah hostname. Ya, di sini tadi kita tekan kita ketik host n, kemudian kita tab, dia berubah menjadi hostname. Oke, selanjutnya tetapi ini bukan perintah yang dimaksud. Tinjau saran dengan tab 2 kali. Ketik C, kita tab 2 kali. Kemudian ketik C. Lalu tekan tab lagi. Oke, dia berubah perintahnya jadi hostname CTL. Oke, sebagian besar informasi ini sama dengan informasi yang tampil di bagian tentang pada panel control genome. Ini bisa kita enter, akan menampilkan berbagai informasi tentang sistem operasi, kernel, dan juga perangkat keras, yang mana informasinya ini hampir sama. Sebagian besarnya sama dengan informasi yang bisa kita dapatkan pada bagian about di panel control genome-nya. Oke. Selanjutnya pada konsol virtual ketiga masuk sebagai operator 2 dan gunakan Red Hat sebagai kata sandi. Perbarui kata sandi dengan menjadi rh104.cli. Yang pertama itu kita beralih ke konsol virtual ketiga dengan menekan Alt Ctrl F3. Alt Ctrl kemudian F3. Aduh, tunggu ya. Wait. Oke, kita lanjut. Di sini tadi kita diarahkan untuk menekan tombol Alt Ctrl F3. Alt Ctrl F3. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk atau beralih ke konsol virtual ketiga. Kemudian di sini kita diarahkan untuk masuk sebagai operator 2 dan gunakan Red Hat sebagai kata sandi. Oke, operator 2, Red Hat. Masuk Red Hat sebagai kata sandi ya. Aduh, kok tidak bisa ya? Kita ulang ya, operator 2. Aduh, saya tidak tahu ini kenapa tidak bisa. Oke, kita coba ulang ya. Kita masuk sebagai operator 2. Kemudian operator 2 Red Hat. Nah, oke. Sudah, mungkin sepertinya sebelum-sebelumnya itu password yang saya masukkan itu ada typo ya. Oke, selanjutnya
Setelah kita berhasil masuk, periksa, kita diarahkan untuk menggunakan perintah passwd dengan opsi minus help. Passwd dengan opsi minus help, yang mana dia akan mencetak informasi tentang perintah itu sendiri, termasuk opsi yang dapat digunakan untuk mengubah hasil perintah. Oke, kita tampilkan. Nah, sini sudah berhasil kita tampilkan. Kemudian kita diarahkan untuk memperbarui kata sandi dari operator 2 menjadi RH104CLI. Kita gunakan perintah passwd. Current password. Kemudian kita masukkan password baru RH104CLI. Aduh. Kita ulang ya. Passwd. Kemudian changing password for operator 2. Kita masukkan RH104 RH104.CLI. Kenapa error ya? Saya ulang ya, passwd kan. Di sini passwd. Saya masukkan passwd. Kemudian mengubah kata sandi untuk pengguna operator 2. Oh, kita masukkan dulu password saat ini, maaf. Oke. RH104.CLI. Tab RH104.CLI. Nah, sekarang kita sudah berhasil untuk mengubah password dari user operator 2. Kemudian kita diarahkan untuk menguji kata sandi baru dengan menutup sesi dan masuk kembali. Kemudian kita exit. Oke. Di sini kita diarahkan untuk masuk. Tutup sesi. Oh, kita masuk dulu login workstation operator 2. Kemudian passwordnya tadi RH104.CLI. Oke, kita berhasil login. Di sini kita berhasil untuk mengubah kata sandi dari pengguna operator 2. Oke, karena sudah, selanjutnya kita diarahkan untuk tutup sesi konsol virtual dan kembali ke sesi desktop. Jadi kita exit. Oke. Kembali ke sesi desktop dengan menekan Alt Ctrl F2. Oke. Alt Ctrl F2. Oke. Sekarang kita sudah kembali ke sesi desktop, yang mana kita diarahkan kembali ke terminal. Selanjutnya, pada workstation machine gunakan lab perintah untuk menyelesaikan latihannya. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan sebelumnya tidak mempengaruhi latihan selanjutnya. Di sini bisa kita tekan lab finish access CLI. Lab finish access CLI. Oke, kita sudah berhasil melakukan latihan mengenai penggunaan baris perintah. Di sini kita sudah berhasil masuk ke sel Linux. Kita gunakan perintah non-interaktif dan juga kita sudah berhasil mengubah kata sandi pada user kedua. Maaf, user operator kedua. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah berhasil melakukan latihan mengenai penggunaan baris perintah. Jadi, kita lanjut pada bagian berikutnya.
Yang mana pada bagian berikutnya ini ada praktikum mengakses sistem Linux, akses desktop Linux, dan tambahkan pengguna standar menggunakan terminal Linux, kumpulkan informasi tentang sistem, atur nama dan host. Hasilnya itu nanti gunakan konsol virtual dan konsol kokpit untuk memperbarui kata sandi, periksa status pencatat mesin. Ini maafin kita belum keluarkan ya, kita keluarkan dulu. Oke, kita log out. Oke, kita tutup. Geser dulu yang ini. Nah, nanti kita diarahkan untuk login sebagai student di workstation. Terus kita seperti biasa kita siapkan dulu lingkungannya. Kemudian di sini ada beberapa arahan dalam praktikumnya, yang mana dalam skenario ini kita memiliki beberapa akun di komputer tersebut. Kita memperbarui kata sandi di setiap akun dan beralih ke akun tersebut terlebih dahulu. Pada konsol virtual keempat, perbarui developer 1 kata sandi pengguna. Pada konsol kokpit, perbarui developer 2. Pastikan jam waktu mesin disinkronkan dengan server waktu. Kemudian ada sebagai evaluasi. Nah, untuk praktikumnya ini itu akan saya lanjutkan pada video berikutnya. Jadi untuk video ini cukup sampai di sini dulu. Namun sebelum itu saya akan menampilkan dulu progres saya, yang mana progres saya di sini sudah mencapai 31%. Nah, jadi pada video berikutnya itu kita akan melakukan praktikum mengenai materi yang sudah kita latihankan tadi. Jangan lupa untuk memberhentikan bagian lingkungan labnya. Di sini kita stop dulu ya. Oke, jadi untuk video mengenai pembelajaran materi pada Red Hat Academy cukup sampai di sini dulu. Apabila terdapat banyak salah kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tugas berikutnya.